Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 10 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu, melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Rumina Sidabutar. Kepada Ibu Rumina, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam kita tanggal 10 Juni 2026 berjudul Kerutan Dahi Bapa. Ayat inti diambil dari Lukas 22 ayat 53. Inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Ketika anak Allah berlutut dalam sikap doa di Taman Getsemani, penderitaan rohnya memaksa keringat keluar dari pori-porinya seperti titik-titik darah yang besar. Disinilah kengerian kegelapan yang besar mengelilingi dia. Dosa-dosa dunia ada padanya. Ia menderita menggantikan manusia sebagai pelanggar hukum Bapanya. Disinilah tempat pencobaan. Terang ilahi Allah surut dari pandangannya, dan ia sedang diserahkan ke dalam tangan kuasa-kuasa kegelapan. Dalam penderitaan jiwanya, ia tergeletak tersungkur di atas tanah yang dingin. Ia sedang merasakan kerutan dahi Bapanya. Ia telah mengambil cawan penderitaan dari bibir manusia yang bersalah, dan bermaksud meminumnya sendiri, dan sebagai gantinya memberikan kepada manusia cawan berkat. Murka yang seharusnya menimpa manusia, sekarang menimpa Kristus. Disinilah cawan misterius itu bergetar di tangannya. Yesus sering pergi ke Getsemani bersama murid-muridnya untuk meditasi dan berdoa. Tidak pernah sebelumnya Juru Selamat mengunjungi tempat itu dengan hati yang begitu penuh dengan kesedihan. Bukan penderitaan jasmani yang membuat anak Allah menghindar. Dosa-dosa dunia yang terhilang menimpanya secara luar biasa. Itulah perasaan kerutan dahi Bapanya sebagai akibat dari dosa yang merobek hatinya dengan penderitaan yang begitu menusuk dan memaksa tetesan darah yang banyak keluar dari dahinya. Kita hanya dapat melihat gambarannya samar-samar tentang penderitaan yang tak terkatakan dari anak Allah yang terkasih di Getsemani. Ketika ia menyadari perpisahan dengan Bapanya sebagai akibat dari menanggung dosa manusia, ia menjadi dosa bagi umat manusia yang telah jatuh. Perasaan akan ditariknya kasih Bapanya memaksa kata-kata yang menyedihkan keluar dari jiwanya yang menderita. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Matius 26 ayat 38. Anak Allah yang ilahi sedang pingsan sekarat. Bapa mengirim seorang utusan dari hadiratnya untuk menguatkan sang penderita ilahi dan memperkuat dia untuk menempuh jalan yang berlumuran darah. Seandainya manusia fana dapat menyaksikan kekaguman dan kesedihan bala tentara malaikat ketika mereka mengamati dalam kesedihan yang sunyi, Bapa memisahkan sinar-sinar terang, kasih dan kemuliaannya dari anak yang terkasih dari pangkuannya, mereka akan lebih memahami betapa menjijikkan dosa di hadapannya. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Rumina. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini berjudul Kerutan Dahi Bapa. Apa yang dimaksud dengan kerutan dahi Bapa? Ungkapan kerutan dahi Bapa menggambarkan ketidaksenangan dan murka Allah terhadap dosa yang sedang ditanggung Yesus Kristus sebagai pengganti umat manusia. Ketika Yesus memikul dosa dunia, Ia merasakan akibat pemisahan mengerikan antara manusia dan Allah yang ditimbulkan oleh dosa. Nabi Yesaya menubuatkan pengalaman ini di dalam Yesaya 53 ayat 5 yang berkata, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dalam doanya di Taman Getsemani, Yesus berbicara tentang cawan yang harus diminumnya. Cawan itu melambangkan hukuman atas dosa. Kristus tidak melarikan diri dari tugasnya. Ia menerima penderitaan itu agar manusia dapat menerima pengampunan dan hidup kekal. Kasih-Nya dinyatakan melalui kesediaannya memikul hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Puncaknya terlihat di salib ketika Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Matius 27 ayat 46. Roh Nubuat di dalam The Desire of Ages halaman 753 paragraf 1 berkata, "Pada Kristus sebagai pengganti dan penjamin kita, terletaklah kejahatan kita semuanya. Ia disebut seorang pelanggar, agar dapatlah Ia menebus kita dari tuntutan hukum. Kesalahan setiap keturunan Adam sedang menekan hatinya, murka Allah terhadap dosa, pertunjukan yang mengerikan tentang sikap tidak senang Allah karena kejahatan, memenuhi jiwa anaknya dengan kegemparan." Di Taman Getsemani, Yesus mulai merasakan akibat dosa, yaitu keterpisahan dari persekutuan yang selama kekekalan Ia nikmati bersama Bapa. Dia dapat merasakan kerutan dahi Bapa yang adalah sikap murka Allah yang tidak senang dengan dosa. Perasaan tidak senangnya Bapa terhadap dosa begitu menekan jiwanya, sehingga hatinya sangat sedih dan mau mati rasanya. Di dalam Matius 26 ayat 38. Setelah bergumul dalam doa di Taman Getsemani dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapa, Yesus bangkit dengan keteguhan hati untuk menghadapi penderitaan yang ada di depannya. Ketika Yudas datang bersama para imam, penjaga bait suci, dan prajurit untuk menangkapnya, Yesus berkata di dalam ayat inti renungan malam ini, Lukas 22 ayat 53. "Inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Perkataan Yesus, saat kamu, menunjukkan bahwa saat itu adalah waktu yang diizinkan bagi kuasa dosa dan setan untuk bekerja melalui manusia. Yesus sedang berbicara kepada para imam kepala, penjaga bait suci, dan tua-tua yang datang menangkapnya. Selama pelayanannya, mereka berkali-kali berusaha menangkap atau membunuhnya, tetapi gagal karena waktu Allah belum tiba. Kini saatnya telah tiba. Allah mengizinkan peristiwa penangkapan, pengadilan, dan penyaliban berlangsung sebagai bagian dari rencana keselamatan. Perkataan Yesus, kuasa kegelapan di sini bukan sekedar malam hari. Ini melambangkan kuasa dosa, kejahatan, dan setan yang sedang bekerja melalui manusia. Dan salah seorang muridnya mengkhianati Yesus. Alkitab berkata di dalam Yohanes 13 ayat 37 dan Lukas 22
ayat 3. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Setelah di Getsemani, Yesus merasakan beratnya dosa dunia dan apa yang digambarkan sebagai kerutan dahi Bapa terhadap dosa. Kini ia menyerahkan diri ke tangan para penangkapnya. Apa yang dimulai dalam doa dan penyerahan diri kepada Bapa di Taman Getsemani akan mencapai puncaknya di Golgota ketika Kristus menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita manusia. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menasihatkan kepada kita di dalam Efesus 6 ayat 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Yesus menyadari bahwa di balik penangkapannya ada konflik besar antara kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan. Pada saat yang sama, ia mulai merasakan apa yang digambarkan renungan malam ini sebagai kerutan dahi Bapa. Bukan karena Bapa berhenti mengasihinya, melainkan karena ia sedang memikul dosa dunia dan menanggung konsekuensi dosa itu demi keselamatan kita manusia. Melalui penderitaan Kristus inilah kemenangan Allah atas dosa dan setan sedang digenapi. Konflik antara kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan akan dirasakan oleh umat-umat Allah yang percaya kepada Yesus di akhir zaman ini. Apakah saudara-saudari sudah bersedia? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan terimalah dengan iman kehadiran Yesus oleh Roh-Nya dalam hati. Maka Roh-Nya akan menuntun dan menguatkan kita dalam menghadapi konflik di akhir zaman ini. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Yesus memikul dosa-dosa kami yang seharusnya kami pikul. Bapa mengurutkan dahi melihat Yesus sebagai penanggung dosa itu dan merasakan keterpisahannya dengan Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, kami tidak mau terpisah dengan Bapa. Kami mau terhubung dengan Bapa melalui Yesus Kristus. Mohon curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami menuruti perintah dan kehendak Bapa. Hidup dan karakter kami diubahkan dari hari ke hari, semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.